Pada suatu masa yang indah, di abad ke-19, di kota Paris yang mempesona, terdapat sebuah monumen yang akan menjadi simbol ikonik Prancis dan tujuan wisata yang paling terkenal di dunia, yaitu Menara Eiffel. Cerita tentang Menara Eiffel dimulai pada pameran dunia 1889, sebuah perayaan besar untuk memperingati 100 tahun revolusi Prancis. Pada saat itu, Gustave Eiffel, seorang insinyur Prancis terkemuka, diberikan tugas untuk merancang dan membangun sebuah menara logam yang monumental sebagai pintu gerbang utama pameran dunia. Dengan visi yang brilian dan keahlian teknisnya, Eiffel menciptakan desain yang mengagumkan. Menara Eiffel direncanakan memiliki tinggi sekitar 300 meter, menjadikannya struktur tertinggi di dunia pada masanya. Konstruksi Menara Eiffel dimulai pada tahun 1887. Ratusan pekerja terampil bekerja tanpa henti selama lebih dari 2 tahun untuk membangun struktur yang monumental ini. Menggunakan ribuan ton besi, mereka membentuk menara dengan kekuatan dan keindahan yang luar biasa. Prosesnya tidak mudah, tetapi dengan ketekunan dan ketelitian, mereka berhasil menciptakan keajaiban arsitektur yang tidak hanya memikat mata, tetapi juga mempengaruhi dunia selamanya. Setelah 14 bulan penuh kerja keras, Menara Eiffel akhirnya selesai pada Maret tahun 1889. Kehadirannya mencuri perhatian dunia, dan saat dibuka untuk umum pada tanggal 31 Maret tahun 1889, ribuan orang tumpah ke kaki menara untuk melihatnya dengan mata sendiri. Sensasi dan kekaguman yang terjadi di antara pengunjung adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menara Eiffel menjadi simbol kemajuan teknologi dan karya seni, serta menjadi lambang prestise dan keindahan Prancis. Selama bertahun-tahun, Menara Eiffel menjadi lambang Paris yang tak tergantikan. Ia menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dari seluruh dunia yang datang untuk melihat keindahannya dan menikmati pemandangan yang spektakuler dari puncaknya. Menara ini juga menjadi saksi sejarah banyak peristiwa penting, termasuk perayaan Tahun Baru, pernikahan terkenal, dan momen-momen penuh kebahagiaan. Selama Perang Dunia II, Menara Eiffel hampir dihancurkan oleh tentara Jerman yang menyerbu Paris. Namun, keberuntungan berpihak pada menara ini ketika Komandan Jerman memerintahkan untuk menghancurkan menara tersebut. Beruntung, pesanan itu tidak dilaksanakan, dan Menara Eiffel tetap utuh. Sejak itu, Menara Eiffel terus menjadi ikon Paris yang tak tergantikan. Perlahan-lahan, pandangan awal skeptis tentang menara ini berubah menjadi kebanggaan dan cinta yang mendalam. Menara Eiffel telah menjadi subjek banyak karya seni, fotografi, dan film. Ia juga menjadi simbol cinta dan romansa, dengan ribuan pasangan yang mengunjunginya setiap tahun untuk melafalkan janji abadi mereka. Hingga hari ini, Menara Eiffel terus berdiri dengan megah, menjadi ikon Prancis yang tak tergantikan dan daya tarik utama bagi wisatawan dari seluruh dunia. Keberadaannya telah mencapai lebih dari 1 abad. Saksikan perubahan zaman dan sejarah yang melintasinya. Menara Eiffel adalah bukti kekuatan dan keindahan yang tak tergoyahkan serta lambang kebanggaan bagi kota Paris dan negara Prancis secara keseluruhan. Seiring berjalannya waktu, Menara Eiffel telah mengalami beberapa perubahan dan peningkatan. Pada tahun 1900, saat Paris menjadi tuan rumah pameran dunia kedua, menara ini hampir dirobohkan. Namun, Eiffel berhasil meyakinkan pemerintah bahwa struktur ini memiliki nilai penting dalam komunikasi nirkabel. Oleh karena itu, Menara Eiffel bertahan dan bahkan diperkuat dengan menambahkan antena untuk keperluan telekomunikasi. Selama Perang Dunia Pertama, Menara Eiffel dimanfaatkan untuk kepentingan militer. Antenanya digunakan untuk komunikasi dan pemantauan. Pada saat-saat yang sulit ini, menara ini menjadi simbol kegigihan dan ketahanan Prancis dalam menghadapi tantangan yang mendalam. Pada tahun 1920-an, Paris menjadi pusat budaya dan artistik yang berkembang pesat.
Menara Eiffel menjadi inspirasi bagi banyak seniman dan penulis terkenal, termasuk para seniman dari gerakan seni modern. Kehadirannya dalam karya seni dan sastra memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengenalkan Paris kepada dunia sebagai pusat kebudayaan yang penting. Selama masa pendudukan Jerman selama Perang Dunia II, Menara Eiffel dipatenkan oleh Jerman. Namun, ketika Paris dibebaskan pada tahun 1944, menara ini kembali menjadi simbol kebebasan dan pemulihan. Setelah perang, Menara Eiffel menjalani restorasi dan perawatan untuk memastikan kelangsungan dan keindahannya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pariwisata, Menara Eiffel terus mengalami perubahan dan peningkatan. Pada tahun 1980-an, lift kaca yang modern diinstal, memudahkan pengunjung untuk mencapai puncak menara dengan nyaman. Pada tahun 2000-an, pencahayaan menara ditingkatkan dengan penambahan efek cahaya yang spektakuler, menjadikan menara ini semakin indah dan memukau saat malam hari. Menara Eiffel juga telah menjadi tuan rumah berbagai acara dan perayaan penting. Pada tahun 1998, Piala Dunia FIFA diadakan di Prancis, dan Menara Eiffel menjadi latar belakang yang megah untuk pesta kemenangan tim nasional Prancis. Acara-acara besar seperti konser musik, perayaan Tahun Baru, dan pameran seni juga sering diadakan di sekitar menara ini. Hingga saat ini, Menara Eiffel terus menjadi simbol cinta, romantika, dan keindahan. Dengan keelokan arsitekturnya yang ikonik dan pemandangan yang memukau dari puncaknya, menara ini tetap menjadi daya tarik yang tak tergantikan bagi wisatawan dari seluruh dunia. Setiap tahun, jutaan orang datang untuk merasakan pesona dan keajaiban Menara Eiffel dan menciptakan kenangan yang abadi di bawah bayangan keajaiban besi ini. Sebagai salah satu struktur paling terkenal di dunia, Menara Eiffel telah mengukir namanya dalam sejarah tidak hanya sebagai ikon Paris, tetapi juga sebagai simbol kemajuan manusia dalam arsitektur, teknologi, dan keindahan. Dalam setiap sudut, detil, dan penjuru Menara Eiffel, terdapat cerita yang tak terhitung jumlahnya, yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, menjadikannya monumen yang penuh makna dan inspirasi bagi kita semua. Yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, menjadikannya monumen yang penuh makna dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas dukungan dan perhatian kalian. Kami berharap konten kami memberikan manfaat dan inspirasi. Mari kita saling mendukung, menghargai perbedaan, dan mencapai hal-hal yang luar biasa bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Salam hangat, terima kasih atas subscribe dan like-nya.